Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 9 tentang keamanan informasi beserta pengendaliannya dengan dosen pengampu Ibu Dia Ratnawati. Berikut nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Amelia Berliana dengan NPM akhir 324, yang kedua Keisha Anindya dengan NPM akhir 332, yang ketiga ada Naura Belia dengan NPM akhir 350, yang keempat ada Fani Anggraini dengan NPM akhir 352, yang kelima ada Muhammad Akbar Rozak dengan NPM akhir 211, dan yang terakhir ada Muhammad Rizal Baktiar dengan NPM akhir 223. Baik, materi yang pertama adalah pengendalian. Pengendalian atau yang disebut sebagai kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan juga ketika risiko tersebut terjadi. Pengendalian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengendalian teknis, yang kedua adalah pengendalian normal, dan pengendalian informal. Yang pertama yaitu ada pengendalian teknis. Pengendalian teknis atau yang biasa disebut sebagai technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem itu terjadi. Pengendali ini melibatkan seorang auditor internal di dalam tim proyek yang merupakan salah satu cara yang baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini menjadi bagian dari desain sistem. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah pengendalian keamanan yang berdasar dari pengendalian teknis. Yang pertama yaitu ada pengendalian akses. Pengendalian akses ini dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup yang pertama yaitu identifikasi pengguna dengan salah satu contohnya itu dengan kata sandi. Lalu yang kedua dengan melakukan mengautentikasi pengguna. Contohnya seperti chip pengguna, yaitu otorisasi pengguna, yaitu hasil dari identifikasi utama dan autentisasi utama, yaitu mendapatkan otorisasi penggunaan tertentu. Lalu yang kedua ada sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contohnya ini adalah seperti aplikasi antivirus yang ada dalam komputer. Lalu yang ketiga adalah firewall. Firewall ini berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dari perusahaan tersebut dan internet. Materi selanjutnya yaitu pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Terdapat persetujuan universal bahwa supaya pengendalian formal efektif, maka manajemen puncak harus berpartisipasi secara aktif dalam menentukan dan memberlakukannya. Nah, selain pengendalian formal, ada juga pengendalian informal. Pengendalian informal sendiri mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Selanjutnya yaitu mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Dari ketiga jenis pengendalian yaitu teknis, formal, dan informal mengharuskan biaya, karena bukan merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi, maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Kemudian dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Beberapa pihak penentu standar menggunakan istilah baseline atau dasar dan bukannya benchmark atau tolak ukur. Organisasi tidak diwajibkan mengikuti standar ini, namun standar ini ditunjukkan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanan. Selanjutnya itu mengenai peraturan pemerintah. Nah,
dalam konteks di buku ini, yaitu peraturan pemerintah terkait keamanan informasi pada negara Amerika Serikat dan Inggris. Nah, di mana Amerika Serikat dan Inggris ini telah menentukan standar dan penetapan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat karena di era modernisasi ini, di mana teknologi semakin maju, terutama semakin meluasnya internet serta peluang terjadinya sebuah kejahatan atau penyalahgunaan internet. Nah, beberapa di antaranya yaitu pada standar keamanan komputer di Amerika Serikat, yaitu ada standar keamanan organisasi yang dimana diperlukan dan didukung oleh program perangkat lunak seperti Asset System dan Asset Manager yang membantu untuk mengevaluasi keamanan sistem. Kemudian ada juga NIST yang dimana NIST ini adalah sebuah organisasi yang menyediakan kuesioner evaluasi yang dapat diisi organisasi untuk menilai keamanan informasi mereka. Nah, berbeda dengan Inggris yang dimana dia itu menciptakan sebuah undang-undang terkait keamanan informasi mereka, yakni mengenai undang-undang anti terorisme, kejahatan dan keamanan. Kalau disingkat yakni ATCSA yang dimana diterbitkan pada tahun 2001. Nah, undang-undang ini tuh memiliki 3 pasal yang dimana yang pertama yaitu ISP yang dimana diteruskan untuk memelihara data mengenai semua kejadian komunikasi yang terjadi selama 1 tahun. Kemudian otorisasi pajak pemerintah diberi wewenang untuk mengungkapkan informasi mengenai situasi keuangan seseorang atau organisasi kepada pihak berwajib. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban karantina dihilangkan untuk badan-badan umum meskipun hanya terdapat kecurigaan dan akan adanya tindakan terorisme atau kejahatan penipuan dan lain-lain gitu ya, yang dimana hal tersebut akan terjadi. Dan kalau misalnya di Indonesia gitu ya, di Indonesia itu telah mengeluarkan juga berupa undang-undang yang dimana ini terkait keamanan informasi yang dimana yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58. Kemudian mengenai standar industri. Nah, standar industri itu disediakan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi bagi pengguna komputer atau pekerja dalam industri tersebut. Nah, salah satu contohnya yang CIS, the Center of Internet Security, yang dimana itu adalah organisasi nirlaba yang membantu pengguna komputer untuk meningkatkan keamanan sistem melalui CIS benchmark dan CIS scoring tools, yang dimana ketuanya ini membantu menerapkan pengendalian teknologi khusus dan menghitung tingkat keamanan serta menyediakan laporan panduan gitu ya dalam menghitung tingkat keamanan gitu. Materi selanjutnya yaitu sertifikat profesional. Mulai tahun 1960-an, profesi TI mulai menawarkan program sertifikat. 3 contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Program sertifikat keamanan pertama adalah Sertifikat Information System Auditor dari ISACA. Diikuti dengan Sertifikat Information Security Manager. Untuk mendapatkannya perlu mengikuti ujian, mematuhi kode etika, dan menunjukkan pengalaman kerja. Yang kedua, Konsorsium Sertifikat Sistem Keamanan Informasi Internasional. Sertifikat CISSP dari ISC menunjukkan keahlian dalam keamanan informasi, termasuk pengendalian akses, kriptografi, arsitektur keamanan, dan manajemen keamanan. Yang terakhir, Institut SANS. Institut SANS menawarkan sertifikat melalui Global Information Asuransi Sertifikat Program, mencakup mata kuliah seperti audit keamanan IT, pengendalian intisari, dan penulisan serta pemeriksaan kebijakan keamanan. Dan materi selanjutnya yaitu meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus merencanakan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian yang didasarkan atas identifikasi ancaman dan risiko ataupun atas paduan yang diberikan oleh pemerintah atau asosiasi industri. Maka perusahaan harus mengimplementasikan gabungan dari pengendalian teknis, formal dan informal yang diharapkan untuk menawarkan tingkat keamanan yang diinginkan pada batas biaya yang ditentukan.
dan sesuai dengan pertimbangan lain yang membuat perusahaan dan sistem mampu berfungsi dengan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan suatu aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Pada awal tahun penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana yang kemudian diganti menjadi istilah perencanaan kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Namun, pendekatan yang terbaik apabila dibandingkan dengan hanya mengandalkan satu rencana kontingensi besar adalah merancang beberapa subrencana yang mampu menjawab beberapa kontingensi yang lebih spesifik. Subrencana tersebut mencakup yang pertama ada rencana darurat. Di sini menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi, yang mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Lalu yang kedua ada rencana cadangan, yang mengharuskan perusahaan untuk mengatur fasilitas komputer cadangan agar tersedia apabila seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Lalu yang ketiga ada rencana catatan penting. Di sini mencakup dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Manajemen kelangsungan bisnis telah berkembang pesat dalam penggunaan komputer. Pada akhir 1980-an, hanya sedikit perusahaan yang memiliki rencana tersebut. Namun, sejak itu banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan perencanaan kontinuitas bisnis. Sistem komputer TAMP menawarkan sistem pemulihan bencana atau DRS yang mencakup manajemen basis data, instruksi, dan perangkat yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.